Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 17 Oktober 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Firman Tuhan ini adalah merupakan penghiburan bagi jemaat Tesalonika ketika mereka menghadapi banyak intimidasi, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan, dan mungkin dari antara mereka, persekutuan mereka ada yang murtad. Inilah menjadi tantangan yang luar biasa sebab mereka harus menghadapi perjuangan-perjuangan iman. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak perlu terlalu takut atau ragu. Mereka tidak perlu dikuasai oleh kebimbangan dan kuasa-kuasa kegelisahan. Sebab Tuhan telah memilih mereka sejak dari awal. Memilih mereka dengan luar biasa. Bukan karena kebaikan, bukan karena apa yang mereka miliki. Tapi oleh karena Tuhan sudah menetapkan untuk memilih mereka dan mengizinkan mereka untuk menikmati kasih Tuhan. Mereka dipilih untuk memperoleh keselamatan. Mereka dipilih dan dipanggil untuk menerima kemuliaan. Bagi mereka yang bertahan dalam kesetiaan mengikut Tuhan, menurut pilihan kasih karunia, mereka yang telah bertekun juga akan terus bertekun dan bertekun dan bertekun. Secara khusus kita bersuka cita jika kita mempunyai alasan, mengetahui alasan untuk berharap bahwa kita adalah bagian dari kumpulan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kesetiaan jemaat yang dia layani di Tesalonika. Mereka begitu luar biasa meskipun ada banyak tantangan, hambatan, rintangan, meskipun ada banyak goncangan-goncangan yang mencoba menggoncang iman percaya mereka. Tapi mereka kuat, begitu luar biasa, solid. Karena mereka mengetahui bahwa mereka dikasihi Tuhan. Seperti yang nampak dalam persoalan ini, bahwa mereka aman dari kemurtatan. Mereka masih Tuhan izinkan untuk bersekutu, menikmati kasih Tuhan. Mereka dikasihi oleh Tuhan karena Allah telah memilih mereka dari mulanya. Ia telah mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Maka ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan bersama dengan kita, itu adalah sesuatu mujizat yang luar biasa. Itulah sesuatu kesempatan yang sangat luar biasa yang harus dimiliki, disadari oleh anak-anak Tuhan. Pemilihan ini dilakukan sejak dari mulanya, bukan sejak permulaan Injil, tapi sejak dari mulanya, sehingga melahirkan permulaan dunia sebelum dunia dijadikan. Tujuan mengapa mereka dipilih adalah untuk menerima keselamatan dan keselamatan yang utuh dan kekal, jauh dari dosa, jauh dari kesengsaraan. Orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan telah diselamatkan dari kungkungan dosa, dari kuasa-kuasa si iblis, dari kesengsaraan yang menyala-nyala, diangkat, dipulihkan, ditahirkan, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang milik kepunyaan Tuhan, menikmati keselamatan, anugerah daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan kita, saudara, semua orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, jangan lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Jangan lagi diombang-ambingkan dunia ini. Jangan lagi mau diintimidasi oleh kekuasaan-kekuasaan, kelaliman di tengah-tengah dunia ini. Tapi ingatlah, kita dipilih untuk diselamatkan.
Menjadi pengikut Kristus artinya menikmati keselamatan yang daripada Kristus. Menjadi pengikut Kristus, dipilih oleh Kristus artinya kita telah menerima roh, kita telah menerima kuasa, kita telah diubahkan status menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang luar biasa dan harus tampil beda. Maka kalau kita dikuduskan, kalau kita diselamatkan, kalau kita ditebus, maka bersyukurlah, bersukacitalah, dan hiduplah dalam kebenaran yang kita imani, yang kita percayai. Pengudusan oleh Roh dalam kepercayaan dan kebenaran kita. Karena kita telah dipilih Allah, tidak boleh ingkar, tidak boleh lari, tidak boleh larut dalam dunia. Tapi kita telah dikuduskan, maka kita harus menjaga, mempertanggungjawabkan kekudusan kita di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai tercemar. Kita sedang menantikan hari Tuhan. Berjalan dan berjalan hingga menunggu hari Tuhan, hari yang telah ditentukan. Maka bersiaplah Bapak Ibu Saudara. Teguhlah berdiri dalam iman. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan Yesus beserta dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga pada hari ini. Atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Yang telah memilih kami dan menyelamatkan kami. Kami sungguh berbangga, bersukacita atas segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah hidup kami, perjuangan iman kami, dan setiap pemujian kami, penyembahan kami di hadirat-Mu. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, biarlah nama-Mu semakin dimasyurkan, dan kami semakin mengalami kasih Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang boleh mendengar kebenaran firman hari ini. Biarlah mereka juga dikuatkan, dipulihkan, ditopang dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bersama-sama menuju hidup kudus, tinggal dalam hidup kudus, dalam kekudusan dan kebenaran yang telah Tuhan nyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangat selalu dan tetaplah mengandalkan kasih Tuhan. Kita sudi